Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Indonesia. Oke sahabat-sahabat pelajar desa, pada video kali ini saya ingin berbagi tips ataupun cara bagaimana memiliki kemampuan atau skill public speaking yang baik, ataupun cara agar kita bisa berbicara lancar dengan percaya diri, baik dengan orang yang kita baru ketemu ataupun di depan orang banyak. Oke, langsung saja pada intinya sahabat-sahabat, yaitu bagaimana cara agar kita bisa memiliki kemampuan public speaking ataupun cara berkomunikasi, cara berbicara dengan lancar, dengan pede di hadapan orang banyak, di hadapan teman-teman, orang yang baru kita kenal, ataupun ketika kita diminta untuk presentasi di depan kelas. Di sini sudah saya merangkumnya dalam catatan saya, sahabat-sahabat. Oke, dulu mungkin ketika waktu SMP ataupun MTS, sahabat-sahabat mengalami masa dimana kita itu malu, kita itu merasa nggak percaya diri, kita itu nggak pede dengan orang yang baru kita kenal, teman-teman yang baru kita kenal. Itu saya rasa semua sahabat-sahabat mungkin pernah mengalaminya, yang mana hal ini sudah menjadi permasalahan yang kompleks. Lebih lagi untuk sahabat-sahabat pelajar-pelajar yang mana akan ataupun sedang mengalami masa transisi dari pelajar menuju mahasiswa. Karena apa? Public speaking sangatlah penting dan sangatlah dibutuhkan ketika nanti sahabat-sahabat berada di bangku perkuliahan. Sahabat-sahabat harus berani ke depan, berani presentasi dengan apa yang telah sahabat-sahabat buat, yaitu mungkin berupa makalah ataupun PowerPoint dan lain sebagainya. Oke sahabat-sahabat, di sini saya bacakan ya catatan saya agar sahabat-sahabat juga mengetahui. Di sini sudah saya rangkum dengan bahasa yang sedemikian rupa, yang sederhana, sehingga ini mudah dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai cara berbicara ataupun komunikasi ataupun public speaking yang baik sehingga kita dapat percaya diri, hal yang pertama yang perlu sahabat-sahabat ketahui adalah sahabat-sahabat perlu mengenali dulu. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan sahabat-sahabat itu tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum, berbicara dengan teman-teman baru, dengan orang-orang baru. Nah, di situ ada penyebabnya sahabat-sahabat. Di sini saya merangkumnya. Yang pertama adalah jarangnya komunikasi dengan orang lain, sehingga skill komunikasi kita itu rendah. Skill komunikasi kita itu tidak terasa sahabat-sahabat. Jadi itu adalah salah satu penyebab daripada mungkin sahabat-sahabat merasa tidak pede untuk berada di depan, tidak pede untuk berkomunikasi dengan orang-orang baru. Mungkin ini bisa jadi salah satu penyebab daripada itu, yaitu sahabat-sahabat jarang berinteraksi dan jarang berkomunikasi dengan orang-orang yang baru sahabat-sahabat kenal, ataupun mungkin sahabat-sahabat juga jarang ngomong di depan. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Oke, yang nomor dua di sini yang saya catat adalah mindset, pengaturan emosi, yang mana di sini akan menyebabkan kita itu overthinking. Akibatnya yaitu kita nggak pede. Karena apa? Ketika sudah tertanam dalam pikiran kita emosi ini terlalu berlebihan, ya akibatnya seperti itu. Kita akan berpikiran yang negatif, berpikiran yang tidak, sehingga ya akan terjadi hal apa yang sahabat-sahabat pikirkan tersebut. Nah, terus mungkin ini juga menjadi penyebab, juga bisa disebut juga mungkin ciri-ciri ketika sahabat mengalami dimana sahabat-sahabat itu
tidak pede ataupun sulit sekali untuk berkomunikasi dan public speaking. Ya, yaitu sering merasa takut untuk memulai pembicaraan dengan orang baru. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya sahabat-sahabat, bahwasanya apa ya? Ketika kita itu sering merasa takut untuk memulai, disitulah tercermin bahwasanya sebenarnya kita itu masih belum memiliki skill komunikasi atau skill public speaking, skill berbicara yang baik, yang bagus, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh orang lain, orang yang baru kita temui katakan. Oke, nah yang nomor 2, suka bingung kapan kita harus memulai omongan, dan omongan apa sih sebenarnya yang tepat yang harus kita omongkan ketika memulai sebuah obrolan. Itu adalah salah satu ciri-ciri ketika sahabat-sahabat masih bingung ataupun masih belum memiliki rasa kepercayaan diri, rasa percaya diri untuk berbicara di depan umum, untuk berbicara dengan orang-orang yang baru teman-teman sahabat-sahabat kenali. Lalu yang nomor 3 adalah teman-teman ataupun sahabat-sahabat mungkin pernah mengalami hal ini, pernah melakukan hal ini, yaitu apa? Mencoba keluar daripada zona nyaman. Tetapi hal ini kadang membuat justru sahabat-sahabat itu canggung. Nah, ini mungkin juga sahabat-sahabat pelajar desa pernah alami ya. Karena kita merasa sudah kok saya seperti ini terus, saya kok kayak gini terus. Sehingga sahabat mencoba untuk keluar daripada zona nyaman, mencoba berinteraksi, mencoba berkomunikasi, mencoba berbicara di depan, tetapi masih canggung. Tapi hal itu tidak apa sahabat, lakukan saja. Yang terpenting adalah kita tidak berorientasi sebenarnya pada hasil, kita berorientasi kepada proses, kepada progres. Itulah yang paling penting. Oke, terus bagaimana agar kita bisa meningkatkan kualitas ataupun skill daripada public speaking, daripada cara agar kita bisa berkomunikasi baik dengan orang yang baru kita temui, dengan teman-teman baru kita. Oke, saya jelaskan sahabat-sahabat. Menurut dan versi saya, berdasarkan apa yang saya alami dan juga berdasarkan hasil diskusi saya kepada teman-teman saya. Yang pertama adalah hal yang bisa teman-teman lakukan, sahabat-sahabat lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Nah, pastilah dalam sebuah kehidupan, dari sebuah hal ini pasti ada masalah yang menyebabkan sahabat-sahabat itu sulit sekali berbicara di depan, masih AIUEO, sulit berkomunikasi, memulai obrolan. Jadi perlu adanya identifikasi sahabat, masalahnya itu apa. Yang paling penting adalah kenali dulu diri kalian, kenali diri sahabat, sehingga nanti sahabat-sahabat dapat mengevaluasi diri. Ini hal yang paling penting ketika kita sudah mencobalah katakan memulai ngomong di depan, sudah mencoba berkomunikasi dengan teman-teman baru. Nah, setelah kita mencoba hal tersebut, coba teman-teman evaluasi, sahabat-sahabat renungkan, sebenarnya apa sih yang menjadi kekurangan saya, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan saya sehingga saya tidak bisa ngomong di depan, sehingga saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang baru, merasa malu, merasa canggung dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting bagi sahabat-sahabat yang sekarang sedang ataupun akan mengalami masa transisi dari pelajar menuju mahasiswa. Karena apa sahabat? Di dunia perkampusan, di dunia mahasiswa, public speaking sangatlah penting, sangatlah dibutuhkan. Karena setiap hari kita akan dituntut untuk bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi, bisa berbicara di depan, menyampaikan aspirasi ataupun pendapat kepada mungkin dosen dan audien dan mahasiswa lainnya. Langkah yang kedua yang dapat sahabat-sahabat lakukan adalah latihan. Dengan meningkatkan jam terbang, sahabat-sahabat dapat meningkatkan kemampuan public speaking sahabat-sahabat. Nah, ini adalah hal yang sering saya lakukan untuk meningkatkan skill kemampuan public speaking saya.
Ya ini mungkin bisa sahabat-sahabat praktekkan ya. Karena apa? Sejatinya semua itu tidak mungkin adalah yang instan sahabat-sahabat. Semua itu pasti butuhlah proses. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat ingin meningkatkan skill kemampuan public speaking sahabat-sahabat, kunci utamanya adalah kalau menurut saya adalah bagaimana sahabat-sahabat melatihnya dengan meningkatkan jam terbang. Nah, ini ada saran dari saya sahabat, bagaimana sahabat mungkin bingung di mana tempat saya bisa mengembangkan public speaking saya, di mana saya bisa melatih public speaking saya. Kalau saya sahabat, saya memulainya dengan bergabung di komunitas, bergabung di organisasi, karena di situ ada pelatihan-pelatihan public speaking. Kalaupun tidak, di situ kita dilatih bagaimana kita bisa berbicara dengan orang-orang yang baru berkenal. Kita diajari bersosial sehingga kita terbiasa. Nah, kalau kata teman saya itu terpaksa akhirnya akan terbiasa. Seperti itu sahabat. Mungkin hal ini bisa sahabat-sahabat coba ya di rumah, sehingga apa ya? Mungkin sahabat-sahabat akan lebih bisa meningkatkan kualitas ataupun skill public speaking sahabat-sahabat. Yang ketiga adalah fokus. Ini paling penting, fokus dan konsisten. Karena jika kita fokus dan kita konsisten dengan tujuan kita ingin meningkatkan skill ataupun kualitas public speaking kita sahabat-sahabat, insya Allah kita akan bisa. Karena sejatinya menurut saya tidak ada yang tidak bisa. Kita semuanya bisa. Tinggal bagaimana kita ada kemampuan enggak, kita ada niat enggak, kita ada usaha enggak untuk menuju apa yang kita inginkan tersebut. Dan untuk fokus ini saya sarankan sahabat-sahabat fokus kepada orangnya. Fokus kepada orang-orang yang kita ajak komunikasi, orang-orang yang kita ajak interaksi, bukan fokus kepada pikiran ataupun hasil kita sahabat-sahabat. Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau kita cenderung berfokus kepada pikiran ataupun hasil, cenderung itu akan tidak maksimal. Karena seperti ini, kita akan mulai presentasi, katakan kita terlalu fokus kepada pikiran, nanti seperti ini, terus fokus kepada juga hasilnya, nanti pasti seperti ini. Tapi yang terjadi kebalikannya sahabat-sahabat. Karena kita terlalu berfokus pada pikiran, justru malah hasilnya tidak maksimal. Karena kita tidak berfokus kepada apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang terjadi. Nah, itu. Tapi kalau sahabat-sahabat berfokus kepada siapa yang kita ajak bicara, terus proses apa yang sedang terjadi, itu hasilnya akan mengikuti sahabat-sahabat. Itu sudah saya buktikan. Nah, lanjut sahabat-sahabat, di sini apa ya? Untuk meningkatkan kualitas public speaking ataupun berkomunikasi, berbicara dengan lancar, memang ini tidaklah mudah. Karena itu tadi, tidak ada sesuatu yang instan. Semua itu pasti butuhlah proses, butuhlah progres. Tetapi kalau sahabat-sahabat sudah memiliki keinginan untuk merubah diri sahabat-sahabat sehingga nanti bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik, khususnya untuk teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa baru, nah, insya Allah saya yakin pasti akan bisa. Kuncinya adalah terus berlatih dan mengevaluasi daripada diri kita. Evaluasi kira-kira apa yang masih kurang, sehingga nanti kita bisa tahu perkembangan kita. Jadi kalau dikatakan perkembangan seperti ini sahabat-sahabat, kita itu tidak boleh berorientasi bahwasanya perkembangan kita harus hari ini 50%, besok langsung 100%. Tidak. Kalau menurut saya lebih baik kita berprogres itu sedikit-sedikit, 1%, 1%. Itu lebih bagus. Karena apa? Kita akan terlihat peningkatannya. Seperti itu sahabat-sahabat. Saya ada kata-kata seperti ini. Ini mungkin ya kata-kata yang sudah familiar dan mungkin sahabat-sahabat sudah pernah dengar lah. Kata-katanya seperti ini. Perubahan besar itu dimulai dari perubahan yang kecil. Dan yang penting kuncinya adalah konsisten. Kalian masih muda,
masih banyak sekali waktu dan kesempatan. Sehingga manfaatkanlah agar diri kalian dapat berkembang. Nah, itu tadi adalah tips dari saya sahabat-sahabat, agar sahabat-sahabat mungkin bisa mempraktekannya, mengaplikasinya, sehingga sahabat-sahabat bisa meningkatkan kualitas skill daripada public speaking dan berbicara lancar dan pede di depan umum, di depan orang-orang banyak, di depan teman-teman baru. Nah, terima kasih sahabat-sahabat, ya mungkin itu tadi daripada tips-tips yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat pelajar desa semuanya, khususnya teman-teman yang sekarang masih pelajar, teman-teman yang akan mengenyam bangku perkuliahan, karena ya saya rasa ini sangat penting, sehingga saya ingin membagikan video ini. Jika sahabat-sahabat menganggap ini adalah sebuah informasi yang penting, silahkan bagikan video ini sahabat-sahabat. Terima kasih. Salam pelajar Indonesia, berkarya dari desa untuk bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.